Siang, Pak. Oke, kembali lagi di mata pelajaran penjas. Hari ini kita belajar mengenai tenis meja. Yang pertama, sejarah perkembangan tenis meja. Ini dia. Nampak semua? Oke, saya bacakan sedikit ya. Sejarah tenis meja di dunia pertama kali dikenalkan oleh bangsa Inggris pada abad ke-19 dan mulai tersebar ke beberapa benua. Saat itu tenis meja masih dikenal dengan nama pingpong. Seiring dengan berjalannya waktu, permainan tenis meja semakin dikenal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Saat itu sejarah tenis meja di Indonesia masuknya pada tahun 1930 sampai enggak lama pada tahun 1939 terbentuknya PPSI. PPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia kemudian berganti nama menjadi Persatuan Tenis Meja Indonesia atau bisa disingkat dengan PTMSI, yaitu Persatuan Tenis Meja Indonesia. Apa tadi PTMSI? Persatuan Tenis Meja Indonesia. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Manfaat melakukan tenis meja. Ada beberapa manfaat dalam melakukan tenis meja. Oke, 1. Meningkatkan refleksi tubuh. Gerakan yang cepat dan tepat dalam tenis meja ternyata secara otomatis membuat tubuh kamu menjadi refleks dalam merespons setiap gerakan. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat melakukan tenis meja itu kan gerakannya itu cepat. Nah, pada saat kamu melakukan servisnya, pukulannya itu cepat. Jadi refleks tubuh itu cepat. 2. Mencegah kepikunan, yang dimana secara tidak langsung dapat mengaktifkan beberapa bagian pada otak waktu dalam melakukannya. Nah, karena pada saat kamu melakukannya itu, bola itu berlari, jadi kamu harus mampu mencegah itu tadi, melakukan otak kamu tadi. Paham ya? Lanjut, yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Pasti semua olahraga mampu menurunkan berat badan. Paham ya? Ada yang tidak paham di sini? Oke, selanjutnya 4. Meningkatkan kepadatan tulang. Tenis meja ternyata mampu merangsang pertumbuhan tulang. Hal ini dikarenakan tenis meja merupakan olahraga intensitas tinggi. Nah, pada saat kamu bergerak itu lutut kamu itu bergeser. Nah, makanya kekuatan tulang itu ada. Hampir sama dengan badminton. Kalau badminton kamu lapangannya besar, kalau tenis meja dia kecil mejanya. Tuh. Yang kelima, meningkatkan stamina. Jelas, semua olahraga pasti meningkatkan stamina. Selanjutnya, keenam, mengasah fungsi otak. Selain untuk melatih otot tubuh, tenis meja juga menjadi jenis olahraga yang baik untuk mengasah fungsi otak. Sama seperti yang tadi, refleks tubuh. Mengasah otak juga hampir sama. Karena dia harus berpikir tinggi bagaimana untuk mencari poin. Hampir sama dengan badminton kalau belum pernah memainkannya tenis meja. Selanjutnya ada yang 7, mengembangkan ketajaman mental. Hampir sama pengertiannya sebelum-sebelumnya, yang dimana itu mencegah masalah dan teka-teki. Kemampuan tersebut bisa kamu dapatkan melalui kecepatan, putaran, dan penempatan bola pada saat bermain tenis meja. Nah, udah dapat dipahami? Oke, yang ke-8, coba baca Arka. Sosialisasi, banyak sekali jenis olahraga yang dijadikan sebagai sarana untuk bersosialisasi. Ini pun berlaku pada olahraga tenis meja. Kamu dapat melakukan olahraga ini secara berpasangan, baik itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, sehingga bisa mempererat tali silaturahmi. Oke, maksudnya dalam sarana bersosialisasi itu pada saat kamu bermain. Nah, bukan hanya kamu saja yang bermain dalam tenis meja, bisa kamu nanti turnamen keluar, secara tidak langsung kamu kan punya teman. Nah, itu maksudnya bersosialisasi dengan masyarakat atau tidak, teman yang belum pernah kamu jumpai. Oke, selanjutnya jenis-jenis perlengkapan tenis meja. Oke, ada 1 bat. Bat wajib datar dan juga kaku dengan minimal 85% terbuat dari bahan kayu. Udah tahu kan batnya kayak mana kan? Nanti ada fotonya di sini jenis batnya. Oke, yang kedua ada meja. Ukuran meja yang dipakai dalam olahraga tenis meja mempunyai ukuran sebagai berikut. 1. Panjang meja yaitu sebesar 274 cm. Perhatikan saya, perhatikan ininya, bukan saya yang perhatikan.
Lanjut, lebar meja yaitu selebar 152,5 cm. Lanjut, tinggi meja dari lantai yaitu sebesar 76 cm. Tebal garis sisi yaitu sebesar 2 cm. Nah, itu ini anggap meja berarti sisi pinggirnya sama kayak badminton. Luas meja yaitu sebesar 1785 meter persegi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Tadi kan udah ini masih direkam. Ya, lanjut. Tadi sudah ada yang bagian A-nya, sekarang bagian B-nya, syarat meja. Ayo, tadi yang A sudah, sekarang yang B, syarat meja. Yuk, baca Rifa. Satu, permukaan meja. Satu, permukaan meja dapat dibuat dari berbagai jenis bahan. Namun perlu untuk menghasilkan sebuah pantulan dengan tinggi 23 cm dari bola yang dijatuhkan dengan ketinggian 30 cm. Dua, permukaan meja semuanya perlu berwarna gelap dan dilengkapi sebuah garis berwarna putih dengan lebar 2 cm di bagian sisi panjang dan lebar pada meja. 3. Permukaan meja dibedakan menjadi dua bagian yang serupa oleh net paralel dengan sebuah garis akhir dan wajib melalui lebar permukaan tiap-tiap bagian meja tersebut. Oke. 3. Permukaan meja dibedakan menjadi dua bagian yang serupa oleh net paralel dengan sebuah garis akhir dan wajib melalui lebar permukaan tiap-tiap bagian meja tersebut. 4. Pada permainan ganda, meja dibedakan menjadi dua bagian yang serupa dengan garis putih dengan lebar 3 mm. Paralel dengan sebuah garis lurus di sepanjang meja. Oke, terima kasih Rifa. Selanjutnya yang ketiga ada net. Serupa halnya dengan meja, net dalam permainan tenis meja juga mempunyai standar khusus. Antara lain, coba bacakan Florence coba. Ada 4 poin itu. Satu, perangkat net berupa dari net panjang dan 2 buah tiang penyangga serta 2 penjepit yang dikaitkan ke meja. 2. Net dipasang dengan menggunakan bantuan tali yang melekat pada 2 buah ujung tiang dengan tinggi 15,25 cm. Batas panjang kedua tiang pada tiap sisi akhir lebar meja tersebut yaitu 15,25 cm. 3. Net mempunyai ukuran panjang sebesar 183 cm. Lebar maupun tinggi sebesar 15,25 cm dan juga luas sebesar 0,27.279.075 mm². 4. Dasar net sepanjang lebar meja perlu rapat dengan permukaan meja dan panjang ujung net yang perlu serapat mungkin dengan tiang penyangga. Oke, terima kasih Florence. Selanjutnya bola. Saya bacakan. Bola yang dipakai dalam permainan tenis meja ini terbuat dari bahan selulosa ringan dengan diameter sebesar 40 mm dan berat sebesar 2,7 gram. Bila dijatuhkan dengan ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan sebuah pantulan pertama dengan ketinggian 23 hingga 26 cm. Maka kalau bola tenis meja itu tadi, kalau dipantulkan itu dapat dia ketinggiannya 30,5 cm. Kalau 30,5 cm dia tidak ada, maka bola itu kurang ringan. Maka tingkat keberatannya itu masih berat. Kalau dia lebih dari itu, maka tingkat keringanannya itu sudah tinggi. Gitu dia cara mengujinya. Pada biasanya bola pingpong memiliki warna putih maupun orange. Pada bola tersebut terdapat sebuah tanda bintang 1,2 maupun 3 yang menunjukkan kualitas dari bola tersebut. Di bola itu sudah ada terbentuk kodenya. Itu yang menandakan bola itu original atau tidak. Pada saat kamu memainkannya juga bola itu terasa yang mana yang bagus ataupun tidak. Dari mana, Pak? Dari pada saat kamu melakukan servisnya, pukulan pertama. Di situ dapat dirasakan waktu kamu main servisnya menggunakan bat. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Teknik dasar dalam tenis meja. Ada beberapa poin. Yang pertama, teknik memegang bat. Ayo, baca coba Bastanta. 1. Shake hand grip. Shake hand grip merupakan sebuah teknik memegang bat seperti kamu memegang sedang berjabat tangan. Oke, stop. Coba perhatikan gambarnya. Lihat.
Nah, pada saat itu memegangnya seperti ini tuh, kurang lebih. Ini bednya, nanti kamu memegangnya seperti ini, seperti kamu bersalaman. Yuk, lanjut Astonto nomor 2. 1. Penhold. 2. Penhold grip. Teknik memegang bat seperti kamu memegang sebuah pena atau penhold grip. Nah, perhatikan gambarnya. Dia itu memegangnya seperti ini tuh, kurang lebih. Seperti menulis, sama seperti menulis. 3 jari ini tidak bersentuh kepada penanya atau tidak bednya. Lanjut. 3. Similar grip. Memiliki nama lain yaitu American grip dan banyak dipakai oleh para pemain yang telah profesional. Cara memegang bat ini sama halnya dengan second grip. Oke, hampir sama. Bedanya itu dia di jari telunjuk. Dia seperti menjepit di bagian bednya itu, di bagian lingkaran bednya itu. Nah, jadi bednya itu ada 2 warna biasanya. Kalau tidak warna merah, warna hitam. Dengan tadi sudah dibacakan juga kan di bahannya bahan karet. Lanjut. Oke, selanjutnya yang kedua posisi tubuh, yaitu ada teknik standstill atau berdiri siap. Yang kedua ada teknik forward walk atau gerakan kaki. Yuk, baca nih ya keduanya. Teknik stance atau bersiap siaga. Teknik stance adalah salah satu teknik yang memposisikan bagian kaki, tangan, dan juga anggota badan saat akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini mempunyai 2 macam gaya, yaitu square stance, sebuah teknik tubuh mengarah ke arah meja dan umumnya digunakan saat menerima bola servis atau posisi siap kembali ketika mendapat serangan dari lawan. Sheer stance merupakan teknik yang dilakukan dengan posisi badan menyamping ke arah kiri atau ke arah kanan hingga posisi bahu kamu lebih dekat dengan net saat hendak menyerang lawan. B. Teknik forward walk atau gerakan kaki. Banyaknya langkah kaki dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan bahkan lebih dari 3 langkah. Arah pergerakan kaki dapat ke arah samping kanan, depan, samping kiri, belakang, atau diagonal. Posisi kaki perlu diimbangi dengan jarak antara posisi bola dengan datang dengan posisi pemain. Bila jarak cukup dekat, pakai gerakan 1 langkah atau berdiri dengan posisi tetap. Bila jaraknya cukup jauh, pakailah gerakan 2 langkah. Oke, untuk teknik dalam posisi tubuh nanti kita praktekkan di mata pelajaran praktek. Oke, hari ini kita masih teori. Lanjut, yang ketiga teknik memukul bola. Ada 2, ada pukulan forehand sama ada pukulan forehand backhand. Yo, Andre silakan. Pukulan forehand dan backhand lurus. Teknik pukulan forehand dan juga backhand lurus merupakan bola yang dilambungkan ke arah pasangan, dilakukan secara berkelompok atau berpasangan. Pemain yang telah melakukan pukulan tersebut maka pelambung akan gerak berpindah tempat. Di pukulan forehand dan backhand menilang. Teknik pukulan forehand dan backhand menilang merupakan bola yang dilambungkan ke pasangan, kemudian dipantulkan ke arah meja dan pukulan servis. Oke, terima kasih. Oke, yang keempat ada teknik melakukan servis. Teknik melakukan servis dibedakan menjadi 3, yakni servis backhand, forehand lurus di bidang servis, menilang, dan ke arah sasaran. Ketiga teknik itu dilakukan secara berkelompok yang setelah melakukan pukulan tersebut bergerak berpindah tempat. Pada saat kamu melakukan servis kalau ganda atau 2 orang, misalnya di tenis meja, teman kamu sudah melakukan servisnya atau dia melakukan servis forehand, maka kamu mundur untuk menerima pukulan itu teman kamu berikutnya. Paham? Dan begitu seterusnya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yang kelima teknik melakukan smash. Yang A-nya nanti dibacakan oleh Arka, ada smash forehand, yang B-nya nanti smash backhand oleh Bastanta. Ayo, Arka. Smash forehand. Pada teknik ini kaki kiri diposisikan pada bagian depan dan kaki kanan berada di bagian belakang. Lalu pada dimiringkan sedikit ke arah kanan hingga berat badan kamu dapat bertumpu pada kaki kanan kamu.
Lengan kanan ditarik ke arah belakang dan pinggang kamu sedikit dimiringkan ke arah kanan. Sesudah itu bola akan memantul dan mencapai titik tertinggi. Lengan diayunkan dari bagian bawah menuju atas. Kemudian pukul dan tekan bola ke arah bawah dengan bantuan pergelangan tangan. B. Smash backhand. Pada teknik yang ini, kaki sebelah kanan diposisikan di bagian depan dan kaki sebelah kiri diposisikan di bagian belakang. Badan dimiringkan ke arah kiri hingga pundak kanan mengarah ke meja. Lengan bawah ditarik ke kiri belakang dan lebih tinggi dari meja. Kemudian sesudah bola memantul dan mencapai titik tertinggi, lengan bawah kamu diayunkan ke bagian depan sebelah kanan guna memukulnya. Pergelangan tangan dipakai guna membantu kamu menekan dan juga mengatur arah bola. Berat badan berpindah dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Oke, itu tadi beberapa sejarah singkat dan beberapa teknik dasar dalam tenis meja. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ada. Pas? Pas. Oke, kita berjumpa lagi di minggu depan. Selamat siang. Siap.